Halo konco-koncoku, sahabat-sahabat YouTubeku, ketemu lagi bersama aku, Rosma Winata Channel. Di hari ini, setiap Kamis seperti biasa, kita akan berbincang bersama dengan Dr. Jamal Tahitu. Kita mau jalan-jalan ke surga, kesehatan dan olahraga. Dan tema untuk hari ini adalah tentang demam meningitis. Apa sih demam meningitis itu? Stay tune terus ya, kita akan terus dengarkan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kamu semuanya. Dan ingat, video ini tuh akan terbagi menjadi 3 bagian. Jadi akan Rosma upload setiap hari satu selama 3 hari berturut-turut. Oke, ikuti saja obrolan kita ke surga bersama Dr. Jamal Tahitu. Contoh, salah beberapa contohnya, karena sangat berbahaya, jadi ya kita harus ekstra hati-hati ya, tapi jangan sampai parno ya dok. Iya, tetap waspada. Tetap waspada. Terus terapi medisnya apa nih dokter? Iya, ya biasanya untuk terapi medisnya itu ya tergantung dari penyebabnya ya. Jadi biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lengkap gitu. Kemudian nanti akan dilihat penyebabnya apa ya. Jadi kalau misalkan penyebabnya karena virus ya, yang diberi adalah obat antivirus gitu ya. Jadi kalau penyebabnya kuman ya berarti dikasih obat kuman, anti kuman, antibiotik gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan jamur ya biasanya dikasih anti jamur, dan kalau ada parasit ya parasitnya harus ditangani ya. Dan ini biasanya penyebabnya ini biasanya bisa diketahui kalau dilakukan beberapa pemeriksaan. Biasanya periksa darah ya, pemeriksaan tes darah, dan nanti dilihat ada kemungkinan ada mikroorganisme yang ada di situ apa tidak ya. Kemudian kadang-kadang dilakukan CT scan atau MRI untuk melihat ada gambaran peradangan di daerah otak atau selaput otak di sana ya. Jadi nanti bisa kelihatan di sekitar kepala. Yang lain adalah dengan diambil cairan tulang belakang. Ya, jadi kayak dipungsi namanya. Jadi tidak pakai F ya, tapi pakai P, pungsi. Ya. Jadi itu diambil cairannya ya, jadi prinsipnya ambil seperti ya kayak disedot lah gitu ya, tapi pakai alat khusus di punggung biasanya. Itu diambil, diberi jarum sedikit, nanti cairan dari tulang belakang itu dia akan keluar. Nah itu yang diperiksa. Ini harus membayangkan ngeri. Iya, jadi memang gitu ya. Jadi diperiksa gitu untuk mengetahui di dalam cairan di tulang belakang itu apa yang diketemukan di sana ya, karena banyak gejala yang bisa dijumpai dari pemeriksaan tersebut. Kadang-kadang juga dilakukan pemeriksaan yang lain untuk melengkapi ya, sehingga diharapkan kesimpulannya bisa diambil bahwa seseorang ini kena meningitis karena virus mungkin, atau karena kuman, karena kan obatnya beda-beda ya. Jadi kalau misalkan karena apa, misalkan karena parasit gitu ya, dikasih anti kuman ya tidak bisa tepat ya, karena hasilnya tidak bisa optimal ya. Atau karena virus dikasih obat antibakteri padahal tidak ada tanda-tanda infeksi bakteri di sana ya kurang tepat juga. Jadi penanganannya memang harus sesuai dengan apa penyebabnya itu Mbak. Dan itu memang harus segera dilakukan karena ada beberapa komplikasi dari kejang meningitis yang perlu kita tahu tadi ya. Jadi selain kejang, menjadi kadang-kadang penglihatannya juga bisa terganggu ya. Kemudian pendengaran bisa terganggu, fungsi ginjalnya menjadi menurun. Ngeri ya dok. Ya, otaknya juga bisa terganggu, jadi rusak pada beberapa bagian otak. Kepalanya bisa menjadi hidrosefalus yang kepalanya yang besar ya.
kita lihat yang membesar gitu, banyak beberapa hal yang bisa terjadi komplikasi kalau kita tidak segera menangani dengan komprehensif gitu ya. Ya gitu kan, saya ngeri banget ya. Saya ngeri terus terang ini dokter. Itu kan kalau sudah penanganannya kita tidak menangani dengan baik gitu ya, tapi kalau segera anak kejam harus ya kan bisa teratasi ya. Iya. Yang penting jaga kesehatan. Iya betul sekali, itu penting ya, jaga Penting, kesehatan ya. itu penting, pakai Mencegah itu penting, menjaga ya. Iya betul sekali. Terus dokter, tipsnya apa dokter supaya kita ini ya, kalau sudah kadung terlanjur kena itu memang apa boleh buat ya dokter, Iya. tapi kita harus Mencegah. mencegah Iya, supaya itu iya. tidak terjadi, gimana nih dokter? Iya, jadi untuk mencegah kena meningitis ini langkah-langkah yang dilakukan diantaranya ya sebetulnya mirip seperti kita ini sedang mencegah tertular oleh COVID. Nah, ya, jadi Ternyata ya. usahakan ya memakai masker, apalagi kalau kita mungkin berhadapan dengan orang yang sedang sakit, apalagi jelas meningitis gitu ya, kita sebaiknya jangan dekat-dekat ya. Oh karena menular ya dok? Tertular ya, Oh. karena menular ya, karena virus kuman itu bisa tertular ya. Jadi seperti itu, gunakan masker kalau sedang berhadapan dengan orang yang sakit ya. Kemudian menjaga jarak, sama kan? Sama ternyata. Cuci tangan loh. Oh, sama ya dengan jadi seperti itu. Jadi sebetulnya protokol kesehatan itu sangat penting untuk kita ya. Jadi pecinta siaran juga harus tahu bahwa protokol kesehatan itu tidak hanya bisa mencegah terjadinya kita tertular COVID, tapi juga banyak penyakit yang lain termasuk meningitis ini lagi ya. Ini juga Jadi, penyakit yang sangat Iya, berbahaya. banyak. Nah itu jadi harus hati-hati ya. Jadi betul. sebaiknya protokol kesehatan itu menjadi kebiasaan kita ya, supaya tidak mudah tertular juga ya. Oke dokter, sudah berakhir. Akhir ya. Ya. Baik, ya. Terima kasih banget ya buat dokter Jamal untuk obrolan kita di pagi ini, dan pastinya ini sangat bermanfaat buat semua pecinta setia Radio Kis ya dok. Ya, terima kasih Mbak Rusma sudah Ya, sama-sama. menemani saya pagi ini. Terima kasih buat pecinta setia Radio Kis dimanapun berada yang sudah mendengarkan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam kata-kata saya maupun penyajian saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.